Takdir orang memang tiada yang tahu, tak terkecuali soal kematian. Siapa sangka bila orang yang dahulunya sangat dimuliakan, di akhir hayatnya justru mengalami kematian yang sangat tragis. Paling tidak, hal itu pula lah yang dialami Myeong Seong, Maharani terakhir Korea, istri Raja Gojong dari dinasti Joseon. Bagaimana tidak tragis? Istri penguasa Korea ke-26 dari dinasti Joseon itu tewas setelah kepalanya dipenggal. Sudah begitu, jasadnya diseret bak binatang, dibakar, lalu abu jasadnya disebar begitu saja. 8 Oktober 1895. Langit masih merah jingga saat lebih dari 20 pria sangar berpakaian aneh, dengan pedang terhunus, menghambur ke paviliun Oksoru, yang berada di dalam kompleks istana Gyeongbokgung. Di sana, tinggallah Maharani Myeong Seong, istri Raja Gojong, penguasa Korea ke-26 dari dinasti Joseon. "Di mana Ratu Min?" teriak mereka ke arah para dayang istana yang pucat pasi, dengan tubuh bergetar ketakutan. Ratu Min adalah sebutan lain Sang Jungjeon Mama atau Yang Mulia Ratu, yakni Maharani Myeong Seong. Berdasarkan catatan sejarah, gerombolan penyerang itu berasal dari resimen Hulyeondae dan para ronin Jepang. Mereka dipimpin oleh Letkol Wubom Seon. Tanpa basa-basi, beberapa di antara mereka menebas 3 kepala perempuan yang mereka duga sebagai wanita utama yang menyamar. Salah satu korban memiliki bekas cacar air pada pelipis, ciri dari Sang Maharani terakhir Korea. Setelah yakin jasad bersimbah darah itu adalah Maharani Myeong Seong, gerombolan itu memperlakukan mayat Sang Maharani dengan tak sopan, menyeret keluar paviliun, lalu membakarnya di bawah sebuah pohon pinus, tepat di depan paviliun. Setelah habis terbakar, mereka menyebar abu Sang Maharani terakhir Korea begitu saja. Maharani Myeong Seong tewas di usianya yang ke-43. Setelah beberapa tahun, salah satu pembunuh mengaku bahwa mereka melakukan tindakan yang kekejamannya tak bisa diwakili dengan kata-kata terhadap jenazah Sang Ratu, kata penulis buku tentang insiden pembunuhan tersebut, Fusako Tsunoda, seperti dikutip liputan 6 dari Chuson Ilbo. Kala itu, pihak Jepang mencoba untuk cuci tangan atas peristiwa mengerikan tersebut. Mereka lalu menyebar propaganda bahwa tragedi pembunuhan tersebut merupakan dampak dari perebutan kekuasaan antara Ratu Myeong Seong melawan ayah mertuanya, Heung Seon Daewongun, dan bahwa pelakunya adalah segerombolan bandit asal Jepang. Terlepas dari propaganda tersebut, belakangan diketahui bahwa pemerintahan Meiji Jepang merasa perlu menghabisi Maharani Myeong Seong lantaran Myeong Seong dianggap sebagai penghalang ekspansi Jepang ke luar negeri. Sebelumnya, Heung Seon Daewongun yang berpihak ke Jepang juga pernah berusaha untuk menyingkirkan Maharani Myeong Seong melalui jalur politik, namun gagal. Pasalnya, setelah kemenangan Jepang dalam Perang Tiongkok-Jepang, Maharani Myeong Seong mendorong penguatan hubungan Korea-Rusia, sebagai upaya menghalangi pengaruh negeri matahari terbit, yang menempatkan menterinya Miura Goro di Korea Selatan. Setelah peristiwa pembunuhan mengerikan itu, untuk meredam protes internasional, Jepang kemudian memanggil pulang Miura dan menghadapkan dia ke hadapan hakim di pengadilan distrik Hiroshima. Sementara, prajurit yang terlibat gerombolan pembunuh Maharani Myeong Seong diadili di pengadilan militer. Semua terdakwa, yang berjumlah 56 orang, diputus tak bersalah dengan alasan kurang bukti. Apapun keputusannya, pembunuhan mengerikan itu telah memicu sentimen anti-Jepang di seluruh Korea, yang kemudian dikenal dengan gerakan Short Hair Act Order, dan sebagian rakyat membentuk Ulemi Righteous Army yang kerap menggelar protes di seantero negeri. Raja Gojong dan putra mahkotanya, yang kemudian menjadi Raja Sunjong, melarikan diri dari istana, dan mendapat perlindungan di Kedutaan Besar Rusia.
Pada tahun 1897, sang raja kembali ke Gyeonggung, yang kini menjadi Deoksugung dan memproklamasikan kekaisaran Rusia. Semasa hidup dulu, Maharani Myeongseong memang dikenal sebagai sosok wanita yang cerdas dan memiliki ketertarikan di bidang pemerintahan. Wajahnya lembut, namun garis mukanya tegas. Pada pandangan pertama, ia tak terlihat cantik. Namun, ambisi, kecerdasan, dan karakter yang kuat terpancar dari wajahnya, kata Lillian Underwood, misionaris Amerika Serikat yang datang ke Korea pada tahun 1888. Disebutkan, Maharani Myeongseong tak suka berpesta. Ia lebih tertarik dengan urusan politik daripada gaun-gaun mewah yang disodorkan kepadanya. Ia memilih tinggal di dalam kamar, membaca buku-buku filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sementara, suaminya sungguh bertolak belakang. Raja Gojong lebih suka menghabiskan waktunya siang dan malam dengan menenggak minuman keras dan berpesta pora. Kepada salah satu sahabatnya, Myeongseong mengaku jijik dengan tingkah suaminya. Saat berusia 20 tahun, Maharani Myeongseong mulai sering keluar dari kamarnya di istana Changgyeong. Sejak itu pula, ia mulai bersitegang dengan Heung Seondaewongun, ayah mertuanya. Seiring dengan berjalannya waktu, Myeongseong bermetafora menjadi Maharani yang memerintah bersama suaminya. Bahkan, ia dikenal lebih berperan dalam politik dibandingkan suaminya sendiri, Raja Gojong. Maharani Myeongseong juga memanfaatkan pengaruhnya dengan mengangkat orang-orang terdekatnya untuk menduduki berbagai jabatan penting. Selain itu, Maharani Myeongseong juga dikenal sebagai sosok perintis. Pada September 1883, misalnya, Maharani Myeongseong mendirikan sekolah bahasa Inggris dengan guru dari Amerika Serikat. Dia juga memprakarsai berdirinya Akademi Perempuan di Korea, yang kini menjadi Universitas EWH. Lalu, pada Juli di tahun yang sama, Maharani Myeongseong mengirimkan utusan yang dipimpin Min Yeong-ik, salah satu kerabatnya, ke Amerika Serikat. Rombongan tersebut sempat makan malam bersama Presiden ke-21 Amerika Serikat, Chester Arthur. Meski sempat tak cocok di awal pernikahan, kematian Ratu Myeongseong membuat Raja Gojong begitu berduka. Disebutkan, Raja Gojong merasa kehilangan sandaran dan sosok cerdas yang membantunya pada masa-masa sulit. Raja Gojong sempat mengurung diri dalam kamar selama berhari-hari setelah kematian Maharani Myeongseong. Saat ayahnya dan pihak Jepang mengusulkan agar menurunkan status Myeongseong dari Maharani menjadi rakyat jelata, Raja Gojong marah besar. "Aku memilih mengiris nadiku hingga berdarah-darah daripada mempermalukan perempuan yang telah menyelamatkan kerajaan," kata Raja Gojong dengan tegas. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.